Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah Lailatul Qadar tidak asing bagi umat Islam, khususnya ketika bulan Ramadan tiba. Lailatul Qadar adalah malam diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Turunnya para malaikat serta melimpahnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan. Dan apakah kamu tahu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, para malaikat turun secara berbondong-bondong untuk menjalankan segala titah dengan izin Tuhannya. Malam itu aman dari keburukan ruhani sampai fajar terbit. Sebagian ulama berpendapat bahwa pada malam tersebut Allah mempermaklumkan kepada para malaikat tentang perjalanan hidup hamba selama setahun. Lailatul Qadar adalah malam yang sempit, karena pada malam tersebut turun semua malaikat memenuhi alam raya ini. Kebanyakan ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar terdapat pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Berdasarkan hadis riwayat Abi Dzar Al-Ghifari, seraya berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah malam Lailatul Qadar masih ada hingga hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Malam Qadar masih ada hingga hari kiamat." Lalu saya bertanya lagi, apakah ia dalam bulan Ramadan atau bukan? Rasulullah menjawab, "Ia di bulan Ramadan." Lalu saya bertanya lagi, apakah ia di 10 awal, 10 pertengahan, atau di 10 yang akhir? Beliau menjawab, ia berada di 10 terakhir. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah malam Qadar di 10 yang akhir dan carilah malam Qadar pada tiap-tiap malam yang ganjil." Kemudian ulama berbeda pendapat tentang malam ganjil yang merupakan malam Qadar. Diceritakan dari Ubay bin Ka'ab dan Abdullah ibnu Abbas bahwa malam Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Ubay bersumpah atas nama Allah bahwa malam Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Apa tandanya beliau mengatakan demikian? Beliau menjawab, Rasulullah menjelaskan bahwa matahari tidak bersinar dan saya mendapatkan matahari tidak bersinar pada waktu subuh 27 Ramadan. Sedangkan Ibnu Abbas mengambil dalil dari perkiraan kalimat yang terdapat dalam surat Al-Qadar berjumlah 30 kalimat sesuai dengan jumlah hari dalam sebulan, dan ia mendapat isyarat dari firman Allah tersebut terletak pada ujung kalimat yang ke-27. Jadi Ibnu Abbas berkesimpulan bahwa malam Qadar terdapat pada malam ke-27 Ramadan. Ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-25 Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali, tanda Lailatul Qadar bisa dilihat dari permulaan atau malam pertama bulan Ramadan. Jika hari pertama jatuh pada malam Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 29 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada malam Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Dan jika malam pertama jatuh pada Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Kaidah ini tercantum dalam kitab-kitab para ulama, termasuk dalam kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Rumus ini teruji dari kebiasaan para tokoh ulama yang telah menemukan Lailatul Qadar. Kaidah ini diceritakan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Juga terdapat dalam kitab Haisah Sulaiman Al-Khudri, halaman 188. Tafsir Sawi, kitab Iyanah At-Talibin. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Haisah ala Ibnu Qasim Al-Huzi juz 1 halaman 304.
Asy-Syaikh Al-Bakri dalam kitabnya I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257 sampai dengan 258. Pada malam itu, Jibril dan para malaikat turun ke bumi untuk menyaksikan kesungguhan manusia dalam beribadah, dan mereka mendoakan keselamatan dan doa syafaat kepada manusia. Siapa saja yang mendapatkan doa selamat dari malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sedangkan Jibril bersalam dengan setiap mukmin yang beribadah pada malam itu, akan merasakan sentuhan Jibril dengan merinding, hatinya terbuka dan berlinang air mata karena mengingat dosa. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Ash memiliki seorang budak. Ia berkata, "Wahai tuanku, sesungguhnya aku melihat air laut pernah tawar pada satu malam dari bulan Ramadan." Fenomena lain yang pernah terjadi sebagai tanda malam Qadar adalah di pagi harinya matahari putih, tidak bercahaya sebagaimana lazimnya, dan hawanya tidak dingin dan tidak panas sebagaimana telah disebutkan dalam cerita Ubay bin Ka'ab. Untuk mendapatkan fadilah atau kelebihan di malam tersebut, maka senantiasa sholat berjamaah, mendirikan sholat malam atau qiyamul lail, yaitu sholat tarawih, tahajud, witir, dan lain-lain. Memperbanyak membaca Al-Quran, iktikaf, memperbanyak zikir, istighfar, dan doa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat Maha Pengampun, lagi Maha Pemurah. Senang pada ampunan, maka ampunilah kami, wahai Zat yang Maha Pemurah. Namun demikian, kita tidak perlu mencari, menunggu, atau mengetahui kapan Lailatul Qadar terjadi. Dengan beribadah dan berdoa pada setiap malam selama Ramadan, insya Allah kita sudah menemukan Lailatul Qadar. Insya Allah dengan beribadah dan berdoa pada setiap malam Ramadan, kita akan mendapat imbalan yang lebih baik dari ibadah dan doa selama 1000 bulan, seperti dijanjikan Allah pada ayat di atas. Wallahu a'lam bishawab.